Halo teman Undercar Vlog, kembali lagi gue bersama Om Wayan dari Webar Custom. Kali ini gue pengen ngobrol dengan Om Wayan nih tentang aksesoris buat kendaraan 4x4 nih, terutama SUV dan double cabin nih Om. Siap. Ya. Sebelumnya thank you Om, udah nyempetin juga hari ini buat kita ngobrol-ngobrol bareng. Siap selalu. Oke, jadi gini Om, sekarang ini kan semakin rame nih pengguna 4x4 yang pengen upgrade mobilnya, pasang aksesoris, bumper, roof rack segala macem gitu. Nah jadi di video ini nih gue pengen nyampein juga nih ke mungkin teman-teman yang baru juga pengen ngedandanin mobilnya supaya jangan sampai istilahnya salah arah juga Om. Salah arah. Makanya gue kali ini ngajak Om Wayan ngobrol karena Om Wayan nih lumayan berpengalaman, udah lama ada di dunia ini. Jadi langsung ya kita ajak ngobrol. Oke Om. Siap. Nah jadi sebelumnya pengen nanya dulu Om, Webar ini udah berapa lama sih Om dibangun? Benernya kan Webarnya ini sendiri itu sih bener baru 5-6 tahun ini ya. Oke. Sebelumnya sih karena gua ada partner jadi kan bukan Webar. Oh. Jadi pure Webarnya memang baru 5-6 tahun ini. Cuma kita udah main dunia ini tuh benernya udah 13 tahun ya. 13 tahunan ya. 13 tahun. Webarnya memang baru karena gue sendirian sekarang. Oke. Jadi gue pengen tahu gimana sih benernya apa yang salah gue selama ini gitu kan, apa memang di humannya apa manajemennya atau apa, makanya gue ubah nama bener jadi Webar. Oke. Itu udah 6 tahun ya. Sebelumnya tuh berarti belum pakai nama Webar. Belum pakai nama Webar. Tapi udah usahanya udah di Udah, custom dunia ya, sama, aksesoris iya, buat 4x4 gitu ya. Sama, cuma memang gue partneran gitu. Jadi Oke. bukan sendirian. Bukan sendiri ya. Kalau sekarang Webar emang punya Om Wayan ya. Sendiri. Oke. Ngomong-ngomong tuh Webarnya W-nya tuh Wayan. Bukan. Oh bukan. Oh. Justru itu makanya begitu gue rubah sekarang ini, memang banyak kan mikir W-nya itu Wayan. Iya. Sama gue juga gitu. Mikirnya W Wayan. Bukan, tapi W-nya itu justru semua yang ada di sini. Karena gue nggak bisa tanpa semua yang Mereka ada. semua. Nah, Oke. jadi W-nya itu we. Oh kami gitu Kami ya. semuanya. Oh. Nah, jadi gue selalu jawab pun pasti mungkin ada yang ngeh nih yang lihat vlog nanti. Kenapa gue selalu ngomongnya kita, kami, karena bukan gue. Oke, karena kita sini bareng-bareng kerja ya. Ya, gitu. jadi Nggak di bisa satu sendiri. barang itu bukan gua. Gua ini kan hanya yang ketemu nih, kita ketemu nih. Iya. Gua pelajarin, kayak lu gini anggap gua customer gua, lu pengennya kayak gimana. Nah, gua harus ngeliat nih, lu look-nya, Iya. cara berpakaian, mobil lu. Baru gua akan terima konsep lu yang akan kita combine. Oke. Combine-nya dengan sisi kita sama sisi lu. Tapi memang mobil yang udah ditaruh kemari, gua anggapnya mobil gua. Oke. Jadi memang ya gua bawel sih. Tapi nggak apa-apa, itu kan bawel kan maksudnya supaya kualitas kerjanya Nah, kan itu, bisa jadi makanya. benar-benar. Jadi terjaga. kayak misalnya lu customer gua, lu titipin mobil ke gua. Iya. Kemudian gua yang jadi lu selama mobil lu di sini. Oke. Jadi lu nggak perlu ada di sini, tapi gua udah represent lu di sini. Oke. Jadi apa yang lu minta by WA, by kita lisan ini, gua akan tuangkan di barang yang lu order. Oke, iya. Gitu. Nah nih Om, sebelum kita ngomong lebih dalam lagi dinamika perinian ya, perbengkelan terdapat aksesoris. Pengen nanya dulu nih Om. Jadi Webar tuh sebenarnya itu Singkatan. customer singkatan ya. Jadi Webar tuh sebenarnya singkatan yang intinya itu kan kita bekerja bareng-bareng. Iya. Oke. Nah, tapi bengkel Webar sendiri itu sebenarnya spesialis untuk mobil Jeep, SUV atau sebenarnya Semua apa aja? mobil, bener. Oh, semua nerima. Semua mobil, iya. Jadi kan ada di sini nih, kalau lu sering kemari kan yang di sini memang ini yang lebih untuk custom. Oke. Dan kenapa gua open itu maksudnya supaya orang langsung lihat. Oke. Bikin lihat, nggak usah lihat jadinya doang. Kalau lihat jadi kan mungkin sama lah gitu. Iya. Nah, lihat prosesnya, ya kan, pengen apanya, kenapa kadang mobilnya sama, gua minta juga datang karena ada selisihnya gitu. Jadi lebih ke situ. Satu lagi gue ada bengkel yang untuk servis umum. Makanya jadi semua mobil bisa. Bisa ya. Cuma kalau yang di sini emang lebih kebetulan ya. Iya, lebih kebetulan. banyaknya customernya misalnya double cabin, SUV. Kebanyakan itu karena memang orang lagi banyak pakai double cabin, pakai SUV, Pajero gitu-gitu kan, Benar. Toyota. Ya jadi yang
kelihatan gede itu semua ya. memang. Mobil gede, Iya. mobil tinggi ya. Iya, Tapi ada kalau aja. berarti kalau untuk barang-barangnya apa aja nih Om yang bisa dibikin di sini? Hampir ya yang orang pengen lah yang anggap aja kayak ini full bar, Oke. bumper, Oke. yang dari besi lah bisa, terus kayak ducktail, Oke. kadang fender, terus kaki-kaki itu kan juga Kayak kelihatan kaki. semua gitu. Iya. Roof rack gitu ya. Ya pokoknya semua dari besi sih hampir lah bikin Oke. tangga apa gitu. Iya, iya, iya. Terus yang lainnya ya reflekta. Itu juga ya. Iya, kadang-kadang sekarang lagi rame yang mau dudukan lampunya. Oh, oke. Kita bikinin juga gitu. Memang nggak kelihatan sih, karena kalau kayak dudukan lampu kita bikinnya di dalam, Oh, nggak akan kelihatan di luar. jadi nggak nongol di luar Iya, gitu ya. Bisa di juga ya lampu, pengerjaan iya. itu ya. Sebenarnya hampir sama bikin lampu celong. Oke. Iya, iya. Kalau kita ngomongin aksesoris nih kan buat mobil 4x4 mau itu SUV apa double cabin misalnya. Yang paling banyak orang minta bikinin tuh biasanya apa tuh Om? Taruh misalnya nih ada orang dia pakai Triton misalnya gitu. Naruh biasanya dia yang pengen minta di customin tuh apa Om? Paling banyak tuh. Rata-rata pasti bumper, Bumper ya, bumper iya, depan belakang, bulbar iya, gitu. roof rack gitu, footstep. Oke. Itu sih rata-rata. Cuma memang sebelum itu gua akan tanya lagi nih, Oke. mobilnya mau kemana? Oke, benar-benar. Jadi kita harus tahu dulu konsepnya ya. Jangan asal kayak kita templokin barang ini tapi nggak sesuai peruntukan gitu kan. Karena kan mobil punya karakter nih, Iya, benar. entah bantingannya, Iya. entah looknya gitu kan. Gue sih lebih suka step by step, nggak Bertahap harus, ya. nggak harus Oke. langsung ini bumper depan belakang footstep gini, tapi padahal dipakainya masih istrinya yang pakai. Cuma Nah, pokoknya gitu. masih belum Belum sesuai buat, peruntukan gitu. ya. Masih belum Enak dimaksimalin. misalnya ya pelan-pelan aja. Ini mobil buat kemana? Oh ininya aja itu nggak masalah. Oke. Nah, tapi kan sekarang customer banyak nih Om. Yang mungkin ya kebetulan wah, duit lagi ada nih ya. Gue baru beli nih Hilux, taruh duit karena dananya ada, mau minta langsung dipasangin semua. Pokoknya se body itu penuh aksesoris. Itu dari Om tuh gimana tuh caranya, maksudnya biar ngarahinnya gitu. Kalau kayak gini malah nggak efisien gitu. Itu gimana jadi tuh? Kadang-kadang kan itu namanya kita punya mainan baru Ji. Iya. Nah di saat punya mainan baru, dana ada, Oke. semangat. Iya. Kalau setuju, gua pada saat semangat itu, ya gua akan dengerin dulu, setuju. Oke. ya kan. Nah sampai udah semuanya keluar, gua bisa rangkum jadinya. Kayak tadi lu Oke. bilang misalnya udah beli lampu, udah beli ini, Iya. oke, gua bilang tetap bisa dipasang, cuma nanti yang ini harus di situ, yang ini di mana. Oke. Terus gua akan kasih contoh sampel-sampel karena gua nggak bisa foto, nggak bisa sketch ya. Nah, sketch. Nah, baru dari situ akan kebayang dari yang dibeli itu, yang ditempelin mana, yang enggak yang mana, tapi itu nanti ada stepnya jadi. Oke. Jadi yang udah dibeli ditampung nggak dulu akan ya. dibuang. Iya. Ditampung dulu Nah. semuanya yang udah ada, tapi kita tetap ngarahin secara mungkin efisiensi. Jadi ini duluan nih dipasang. Terus juga kita ngomongin masalah kayak penempatannya gitu ya. Itu jadi posisinya biar nggak dua kali kerja lah. Oke, setuju Ya kan? sih. Lebih Setuju. enak gitu, tetap dipakai, nggak akan kita bilang jelek atau enggak, Iya. karena itu kan udah dibeli tuh. Iya benar Iya. kan, nggak mungkin Nah. juga kayak wah Pak jelek Pak. Nah, Malah iya, nanti jadi gimana? udah dibeli itu, oh ini nanti bagusnya di sini, karena waktu beli kan mungkin nggak dibilangin belinya Iya. apa gitu. Iya. Nah itu kita akan bilangin jadinya nanti, oh ini yang bagus di atas, di sini, cocoknya di mana, gitu. Iya. Kita garis bawain. Ini cocoknya di sini, suka, oke taruh. Ini di sini, oke. Jadi nanti ya, semoga berkenan Jadinya lah, gitu. berkenan Jadi, ya. Jadi yang penting kita tetap ngarahin ya. Tapi kalau gitu sebenarnya kalau kita mau ngomong efisiennya, efektifnya ya, lebih enak kita nentuin konsepnya dulu ya. Nah, iya. Baru dibeli barangnya. Barangnya. Kalau Lebih dibeli enak. barangnya dulu kan terkadang keburu, wah ini barangnya yang yang dibeli, kepake. takutnya ada yang nggak kepake karena konsepnya. Pasti beda. Beda. Kadang gitu memang. Cuma ya syukur-syukur selama ini sih barang yang udah dibeli kepasang lah. Semua kepasang semuanya. Kalau misalnya di Weber sendiri nih Om, kita ngomongin aksesoris, misalnya kita bikin
bumper gitu ya, bumper. Di sini tuh sebenarnya lebih prioritasin untuk looks-nya, fashion-nya, atau performance-nya, berarti dari kekuatan bracket segala macem, atau tetap dua-duanya dikombinasi. Memang. Jadi bukan sekedar bentuknya bagus, tapi kayak plat besi bisa dienteng-entengin supaya bobotnya ringan banget, gitu. tapi malah jadi gampang penyok misalnya. Itu enggak. Jadi bumper fungsinya harus jadi bumper. Pelindung ya, pelindung. Nah, sekaligus pelindung kan kita juga pikirin semua mobil sekarang punya airbag. Oke. Ya kan? Oke. Terus sasisnya tipenya juga mulai dikurangin. Oke, udah sekarang diringanin lagi gitu ya. Jadi dari dulu sebenarnya concern kita itu di bumper itu tidak boleh menghilangkan bawaan mobilnya. Oke. Sama fitur-fiturnya sekarang kan banyak fiturnya kan. Ada sensor, ada washer, ada kamera. Jangan sampai itu dikorbanin gara-gara kita pasang bumper full bar gitu ya misalnya. Jadi itu semua harus nempel. Oke. Gimana caranya kita pikirin di sini caranya, dan itu harus fungsi gitu kan. Tetap fungsi ya. Apalagi mobil sekarang kan anggap kayak Pajero lah gitu. Oke. Pajero kan ada 360-nya. Kamera 360-nya. Balik logo ada sensornya gitu. Jadi yang gitu-gitu tuh benernya gue suka. Jadi gue belajar. Gue ngikutin zaman jadi gitu kan. Memang ya sekali dua kali gue akan ngaku salah pasti. Oke. Ya kan? Karena kadang-kadang kondisinya ya waktu sih berjalannya kita nggak tahu nih. Terus gue belum coba, mobil harus diambil gitu kan. Nah itu gue kan mau nyoba itu maksudnya mana nih yang terhalang sensor, karena kan model itu base-nya request by customer. Oke, request customer. Ya, kita itu menyamakan persepsi. Cuma kadang-kadang kan persepsi sama feature itu nggak ketemu. Suka nggak ketemu. Iya. Jadinya itu yang kita pastiin. Jadi semua kepake. Semua kepake. Safety kepake. Looks itu justru memang kita pikirin supaya mobil pakai barang besi. Oke. Tapi kalau looknya jadi kayak buat ke hutan doang apa adventure doang kan nggak enak. Iya. Kadang-kadang orang sekarang kan multifungsi nih mobil. Iya benar. Ke mall ayo. Ke mall tetap enak ayo. ya. Nah itu jadi istilahnya itu kita pikirin. Kayak gini om ya, maksudnya bentuknya jangan terlalu jambrong banget gitu ya. Iya. Kalau misalnya jambrong banget kan emang sangar gitu. Ke hutan oke, tapi giliran dipakai keluarga ke mall, aduh kayaknya. Iya begitu parkir kan ada aja yang bisa mau kemana sih? Iya mau kemana sih gitu ya. Kan. Jadi harus tetap stylish ya. Tetap di perkotaan. Nah, itu bisa dimainin dari warna, penambahan lampu, terus ada ornamen kecil-kecil yang itu mobil sih sebenarnya fungsinya memang sangar gitu. Tapi orang lihatnya tetap warnanya masih matching. Masih masuk lah konsepnya ya. Nggak kelihatan lah. Sedangkan sekarang kita kan banyak banget permainan warna gitu. Benar. Itu lebih enak buat ngeluasin. Biar lebih diterima orang ya di dalam kota, di mall gitu. Memang makanya jadi banyak yang bilang sih di sini kayak bikin mobil manis. Mobil sebenarnya bukan mobil manis. Yang fungsi tapi gue nggak mau kelihatan kayak mobil fungsi doang gitu. Fungsinya semua. Nah itu jadi warna-warni memang dan warna memang gua nggak kalau dulu kan kita sebutnya at cost. Standarnya harus hitam gitu kan. Tapi ya namanya warna mau hitam mau putih mau apa kan warna. Iya. Jadi sekarang warnanya bebas ya. Iya. Bukan penambahan biaya judulnya sekarang ya. Kalau misalnya kita mungkin bempernya mau warna merah nyesuaiin mobil merah gitu. Merah. Oke, dari awal udah kita merah. Samain merah. Iya, oke. Nah, Om, kan sekarang nih mungkin orang-orang kebanyakan kalau mereka pengen bikin bull bar ya, atau aksesoris roof rack. Kita kan memang di Indonesia nih mayoritas referensinya kiblatnya kan dari Australia nih Om. Iya. Kayak kita lihat misalnya brand ARB atau TJM yang mereka udah puluhan tahun ada gitu kan. Tapi sampai sekarang nih masih pada ini nggak sih? Masih pada ngelihat ke sana nggak sih kiblatnya ke Australia nih? Enggak semuanya. Enggak juga ya? Ada beberapa mobil aja ya, mobil-mobil klasik. Yang gue bilang klasik tuh kayak VA, Patrol, Pajero lama gitu ya. Ya memang itu kan kita rubah jadi futuristik. Maksudnya gue bilang futuristik yang zaman sekarang kadang cocok, tapi rata-rata yang punya mobil itu
nggak akan mau. Nggak mau. Nah, dia Maunya punya template yang itu gitu. yang old school ya stylenya ya. Stylenya dia gitu. Iya. Tahun 90-an ya 90-an. 2000 ke atas ya 2000 ke atas gitu. Jadi ya tetap ada, tapi banyak kan juga sekarang udah ngelihat media sosial, ya dia bisa pilih. Ya gua kadang-kadang di request juga lah, bikin model gini kira-kira gimana ya? Ya itulah PR buat gua gitu. Gimana dengan model yang di request tapi ya mobilnya tetap harus mobilnya. Karena ya, penambahan yang kita bikin di sini tuh gua nggak mau mencolok. Jadi dia harus jadi buat iniin mobilnya malah gitu, buat ngangkat looks mobilnya, bukan aksesorisnya berdiri sendiri. Nah itu harus match lah. Jadi intinya tuh aksesoris tuh dipasang tuh justru untuk kayak mendongkrak mobilnya. Penampilan si mobil ya jangan gitu ya. Sampai mobilnya malah kalah sama aksesoris. Sama aksesoris ya. Malah yang lebih dilihat aksesorisnya gitu. Nah, itu. Itu harus nyatu ya, harus sinergi gitu ya. Jadi bondnya kan enak sih bondingnya. Semuanya benar nyatu ya sih. Nah Om, zaman sekarang nih kan banyak nih bumper yang desainnya dia udah lebih ngikutin lekuk bodinya lagi tuh, lekuk grill, headlightnya. Itu berarti kalau misal untuk bikin yang kayak gitu tingkat kesulitannya pasti lebih ini lagi atau justru kurang lebih sama tuh Om pekerjaan? Sebenarnya sama, cuma memang dibilang kesulitannya lebih karena orang di sini nggak mau bumpernya dipotong. Ya kan? Nah ini kenapa begini nih, kan nyambung nih. Ini bukannya nyambung terus nggak ada gunanya kan? Iya benar. Ini dia nopang headlamp. Pegangnya megang gitu kan. Ya udah mau nggak mau kita bikinin jadinya. Nah jadi memang kadang orang mungkin nggak paham bahwa kenapa gue tiba-tiba harganya beda gitu kan. Padahal yang gue maksud itu ini ada penambahan filler, kita sebutnya filler buat ngisi supaya bumper asli nggak dipotong. Kita kan bikin tapi memang orang nggak akan ngeh karena kelihatannya nggak kelihatan dari luar lah gitu. Nggak kelihatan kalau itu bukannya dibikinin, kelihatannya kayak dipotong gitu. Karena kita tetap samain warnanya, modelnya, ada nut. Orang nggak ngeh jadinya. Berarti itu sebuah pengerjaan yang ya intinya itu ada cost lebih di situ ada ya. Cost lebih dan untuk bikin fillernya ya, megang sini, situ semuanya. Karena kan mau nggak mau dengan namanya filler nggak bisa sama ngeklaim yang ke plastiknya kan? Nah kalau yang paham itu kan di situ susahnya malah. Dan gua nggak boleh ini geter, nggak boleh bunyi, lampu nggak boleh kendor gitu kan. Banyak yang kita pikirin atau ada jedanya jadi kelihatan kayak longgar gitu kan. Jadi dia harus tetap nyatu nih. Harus Itu yang namanya tingkat lebih sulitnya di situ. Di situ ya. Cuma karena itulah kita di sini udah satu kepala, jadi itu jadi nggak sulit. Tapi malah jadi disitulah kita belajar namanya inovasi kan. Bahwa mobil-mobil sekarang tuh semua ada lekukannya. Nah itu yang kita nggak sesederhana dulu ya. Mobil tuh grill cuma lurus kotak aja. Kalau dulu kan mobil bumpernya dicopot ya itunya utuh. Utuh, rata aja. Nempel bumper customnya juga enak. Gitu sederhana aja gitu ya. Sasis langsung gitu. Sedangkan kalau sekarang sasisnya pun kita harus reinforce. Ya kan? Nggak kayak mobil-mobil zaman dulu sasisnya kan, yang udah tebel-tebel, kotak, leather frame. Sekarang dia hanya kelihatan rata plat begini doang. Kalau kita timpa di sini nanti takut sobek langsung lekuk gitu. Jadi mau nggak mau harus dilakop dulu. Nah itu yang kita pengen kasih tahu bahwa semakin mobilnya maju, sebenarnya support untuk si bumpernya ini malah dikurangin nih. Dikurangin ya kan? Itu yang orang juga nggak banyak tahu ya. Kayak mungkin orang banyak sadarin kayak gini, mobil zaman sekarang tuh kalau kita ngomongin kayak platnya, bodinya tuh kayak makin tipis. Dashboard tuh bahannya makin murah. Tapi yang mereka nggak sadari ternyata untuk bagian-bagian yang kayak untuk support bumper gitu juga makin downgrade ya gitu ya. Jadi makin PR gitu ya untuk bikin bumper baru. Karena kan orang akan pukul. Diem gitu kan. Diem memang karena di dalamnya udah dirempel. Sebenarnya pekerjaan lebih banyak ya. Timbang misalnya kita pasang di mobil SUV 90-an gitu ya. Itu kan udah enak kan. Yang copot bumper tuh udah lebih enak deh pokoknya. Kalau di mobil-mobil sekarang sulit.
cuma kita udah happy aja ngerjain. Jadi nggak sulit lagi lah Iya. gitu lah. Udah karena SOP-nya formulanya udah sama, ketahuan udah ya. ketahuan bentuknya gimana, harus gimana. Iya. Nah, itu udah bisa gitu. Lebih enak ya. Tapi kalau kita ngomongin bumper buat stylingnya nih Om nih. Style sekarang tuh orang masih banyak suka yang rame banget atau yang tanpa tanduk yang sekedar untuk bagian ininya aja Om. Bawahnya aja. Bawahnya aja. Nah itu kembali lagi gue matchingin lagi. Oke. Mau pakai wings atau tidak. Oh iya. Lampunya lebih suka style yang mana. Oke, lampu tambahannya misalnya mau model gimana. Nah, jadi itu bisa kita, kan kadang-kadang orang garasi gua kecil nih Om. Oke. Nah jadi kan udah pasti nggak pakai wings. Oke, karena terlalu jarak wings ini itu ya, terhalang, terhalangnya kan macam-macam kan. Iya. Ada intercooler, ada ininya radiator, kondensor gitu-gitu kan. Nah itu yang ya udah berarti agree nih nggak usah pakai wings. Ya, kan. Lampunya di mana gitu. Jadi itu yang lebih enak gitu. Modelnya jadi bisa, kalau bilang modelnya orang pasti tetap ARB sebutnya karena bumper. Iya. Cuma itu doang tuh. Cuma sampai se ARB-nya aja. ARB-nya doang. Tapi nggak ada tipe mau yang summit, mau yang apa gitu. Ada jilat, ada apa gitu kan. Nah, itu lain-lain gitu kan. Jadi ya model sih akhirnya hampir semua lagi model tuh nggak bisa dibilang ARB doang, TGM gitu. Jadi ada Viper, ada sekarang ada yang Thailand banyak, yang Thailand juga banyak ada kan. Model Rusia, ada model Amerika Latin, modelnya jadi mix lah. Jadi mix udah ya. Di sini juga kita jadinya makin nge-mix aja. Makin nge-mix lagi ya. Mau looknya Venezuela ada style ARB-nya, nah, itu bisa gitu, bisa. Jadi ada beberapa kayak kalau bumper yang tadi bilang misalnya di bawah doang gitu, gue bisa tambahin pipanya, looknya kayak ARB gitu. Itu kan bisa bolt on karena di kacamata itu bahasanya sebutannya dia nggak perlu terlalu gimana-gimana karena struktur itu kita taruh di bawah. Nah, jadi itu bisa knockdown. Bisa knockdown. Itu bisa mix gitu. Kayak tadi lo lihat di silver itu kan bautan aja. Bautan. Suka pasang, nggak suka copot. Nah, tapi kadang-kadang kan pasti bagus juga ya. Bosen ya. Nah itu yang ya kita lah yang pikirin. Jadi satu step order, 10 step ke depan gue udah pikirin. Nambah lampunya, nambah apanya. Nextnya. Nah, jadi itu yang kayak dari ngobrol-ngobrol gini tuh gue bisa nantinya kayak gini akan nambah ininya. Jadi sambil kayak ngebaca orang juga ya Om ya. Maksudnya ini tipikalnya dia akan misalnya. Jadi satu step dia akan nambah lagi step ini. Nah, itu gue akan mulai pelajarin kalau kita ketemu lebih enak. Ini emang enak ketemu, kita ngobrolin dulu. Dari situ kita udah keluar konsep yang mau di ini. Sambil udah mulai prediksi nih ke depannya nih, nih orang bakal nambahnya apa sih. Jadi kayak udah disediain juga misalnya ruangannya buat naruh lampu apa. Jadi gue nggak akan ngebongkar karena jujur gue dulu pun sebagai customer paling males tiba-tiba udah bikin terus mau bikin style beda, gue harus buang. Iya sih, malah jadi kerja 2 kali ya. Kita ngindarin itu. Jadi nyampah. Nah ini kita di sini ngindarin supaya yang kayak gitu. Jadi udah bener-bener fix. Tapi kalau nambah kayak lampu, nambah apa, ya itu nggak akan dibongkar. Tapi gue tinggal bikinin bracket, bikinin apa. Iya kalau lampu sih masih lebih aman ya, nggak nyampe ngebongkar keseluruhan ya. Iya sih. Nah kalau misalnya gini nih Om, ini mungkin sebenarnya nggak terjadi di bengkel Om Wayan aja nih, tapi mungkin kebanyakan bengkel. Misalnya ini ada orang yang datang, dia mau minta didandanin mobilnya, dia punya konsep, tapi yang konsepnya nih kurang srek nih di Om nih. Stylenya, anggaplah stylenya tuh benar-benar kayak nggak menarik gitu. Nah dari Webar tuh akan kayak 100% gue kerjain kayak gitu, atau kayak gimana nih dibantu diarahin gitu. Nah kalau itu kan bahasanya sih selera. Selera memang kita nggak bisa paksain. Dan benernya yang lu bilang di kita juga sering gitu. Dan itu sih rata-rata jadi solve karena memang pada saat dia pingin itu kan, karena orang pingin itu karena
preparationnya dia udah liatnya itu. Oke, kebetulan yang udah Kebetulan yang dilihat dilihat bulan itu. itu. Nah. Sebelum ketemu Om Wayan gitu kan. Ketemu gua apa ketemu lu gitu kan, kita kan mungkin masih sama. Beda selera memang jadi tersimpulkan karena temennya atau yang dilihat, ya kan, yang lebih sering dilihat, yang jadi mimpi, ya kan. Jadi dia begitu datang ya dia udah tercermin bahwa ini udah konsep gua. yang udah di kepala seperti itu ya. Wah, pokoknya kayak gini aja maunya. Padahal itu enaknya begitu nyampe di sini bisa bubar mimpinya, ya kan, karena ternyata lebih cocok begini karena mobilnya ada nih kebetulan gitu kan, ada modelnya ini mobil sama aja modelnya beda-beda gitu kan. Oh ya udah, berarti mimpi dia akan jadi ini di mix sama ini di mix sama ini gitu ya, sama jadinya gitu. Memang jadi orang lihat mungkin ya itu kurang menarik gitu, tapi ya itu yang gue bilang itu selera, kita kan nggak boleh ya. Iya benar, setuju. Cuma gimana kepuasannya dia itu lebih puas karena bisa bikin yang dia mimpiin, dia mau gitu kan. Nah, itu banyak. Ya beberapa sih ada di Instagram gitu. Memang ada yang langsung komen gitu kan, tapi ya yang punya happy. Iya kan. Jadi dia juga senang itu ya. stylenya gitu kan. Dan fungsinya dia memang di situ apa gitu kan. Tapi yang penting kan dari bengkel ini kalau ada sesuatunya yang sifatnya membahayakan Om, untuk safety-nya itu tetap dari Om Wayan kita ngarahin kan, bilangin kan, wah ini berbahaya nih Pak kalau dipasang gimana gitu ya. Jadi ini nanti akan gimana, akan bunyi atau akan apa, kita bilang gitu. Jadi memang akan ada lagi agreement-nya ya, kita by WhatsApp. Bahwa hal-hal yang kita udah mention ya itu yang kita udah pelajarin benernya gitu kan. Dan kalau nggak pun gue tetap cari tahu juga kan. Iya sih. Mobil kan bukan hanya mobil nih. Tiap hari dia bareng kita kan. Ya harus ketahuan lah apa yang bawelnya, apa yang apanya gitu. Oke. Balik lagi, jadi tetap dari Om sih nggak cuma masalah estetika, tapi fungsionalnya tuh juga ini ya. Cara safety, cara untuk fungsi-fungsi lainnya kan dari mobil. Walaupun yang udah bikin memang males gitu. Males kalau kegores atau apa. Namanya kan kita beli barang gitu. Ya kan? Tapi ada yang mungkin nggak sengaja kejadian gitu, baru dia komen kan. Gila, mobil gua nggak kenapa-napa. Gimana gitu. Cuma yang apes yang kenanya atau yang gimana gitu kan. Ya memang kalau besi kan begitu. Ya, cuma ya tetap kita juga nggak pengen gitu kan. Cuma memang kalau terjadi impact, ya yang kita udah perhitungkan sih baut-baut itu akan patah. Karena posisinya emang udah dibikin supaya kayak cutting nih gitu. Ya kan? Jadi kalau dia lari kena momentum lebih dari berapa 80 kpj kan itu udah kenceng tuh mobil gede-gede. Bautnya yang patah. Jadi semacam sikring ya. Iya. Sikringnya itu patah dan semoga ini barangnya jatuh. Sasis nggak kena impact. Mobil udah nahan tapi mobilnya juga nggak kena impact lebih. Yang impactnya ini biar dia jatuh. Karena kan kayak di dak gitu kan namanya. Nah itu baut itu semua akan itu yang akan patah. Jadi dia akan dipotong sama makanya ada dua bagian nih. Si bracket yang di bumper sama bracket yang di sasis itu dua bagian. Posisinya semua begitu, itu maksudnya saya kepotong. Dengan kepotong bautnya jadi istilahnya dia impactnya tuh nggak ngelanjut ke sasisnya ya. Begitu impact itu dia langsung jatuh aja. Itu mungkin yang juga nggak banyak orang juga tahu gitu ya, maksudnya orang awam, maksudnya bumper tuh dibikin sekuat-kuatnya ngelekat di sasis, tapi justru kan kalau ada crash malah dia kenanya ke sasis kan gitu. Jangan kan itu yang harus dipelajarin bahwa brand-brand yang udah hidup puluhan tahun itu pun ada safety-nya. Ada safety-nya ya. Kayak ARB mungkin dilihat ada pernya. Ada yang pernya, yang jadi kalau itu udah patah, berarti itu bumper udah pernah crash. Itu nggak akan bisa diapain gitu kan. Tawan dari situ ya. Dari situ kan kita, kalau gua di sini kita belajar
ya kalau nggak bisa dipakai lagi, bumper akhirnya namanya nggak berguna dong. Iya, bukan pelindung lagi Bukan ya. pelindung lagi karena itunya udah hancur gitu. Nah, kita bikin lagi sama tapi bukan tab, semua fungsinya sama memang penguat. Kalau impact ya dia mungkin akan bengkok, tapi itu bisa kita bikinin Bisa lagi. bisa dibikin lagi ya. Iya ya, itu dia ya, baru bumper yang judulnya untuk safety ya. Untuk safety. Ya, bukan sekedar aksesoris penambah ganteng ya. Iya, bukan gaya-gayaan, bukan gimana. Memang gaya, tapi sebenarnya kan bumper itu kenapa namanya di luar bull bar? Di sana capek naik kuda. Apa sekarang kuda lebih mahal dari mobil ya kan? Dia yang buat giring tuh. Oke. Kalau dulu kan giringnya kuda nih, sapi-sapi itu kan. Nah, kayak bulbar atau banteng atau apa itu kan digiring itu. Oh, Pakai mobil. Karena buat ngarahin si pejantannya supaya yang belakang ngikut semua. Jadi disodok tuh lah kayak bulbar. Oh, sejarahnya gitu ya, nama bulbar ya. Iya. Walaupun yang disodok mungkin nggak cuma, kalau bull kan mesti kan banteng ya, banteng. Mungkin juga sapi apa. Cuma kalau cowbar kayaknya lucu. Lucu namanya. Jadi bull ya, keren ya. Bulbar. Wah, gitu. bulbar ya. Iya. Wah, ini mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu deh. Jadi lebih ke Menarik. situ sih. Kan makanya bawa buruan atau apa kan semua di depan. Ya. Nah, ya fungsinya mendingan lebih buat itu benernya. Jadi emang intinya tuh ini diciptain sebenarnya bukan untuk masalah peningkat kegantengan, tapi buat kerja dulu buat ya. Kerja. Buat fungsional ya. Fungsi ya makanya adventure atau mining, katan atau apa memang perlu itu. Memang perlu ya. Iya. Fungsi ya. Selain ditarik atau menarik. Menarik. Nah, itu dia fungsinya dia kan. Iya, sekarang ngobrolin winch nih Om. Biasa orang kalau masang bulbar gitu kan suka pengen sekalian, wah winch lah, nanggung gitu, biar sekalian. Itu dari bengkel ngarahinnya gimana Om? Buat pemilihan winchnya. Ya itu winch memang ukuran kita udah Warren. Cuma ya kita tanya lagi nih, itu winch kepake apa buat lengkap? Emang buat misalnya buat pakai kerja Ya. atau tempelan aja. Karena pure kan sekarang harga winch itu dibilang murah, ya nggak murah. Iya, udah Karena makin dulu- mahal. Iya, karena dulu gue mau beli winch aja 8-9 juta itu kan pusingnya lama. Iya. Nah kalau sekarang dibilang murah, ya memang ada sih yang 5-4 juta ada gitu kan. Cuma ya itu, kalau dia memang dipakai kerjanya apa, ya gue bisa kasih rekomennya apa. Karena tipe winch itu kan pasti ada yang medium, ada yang heavy duty, ya kan, ada dan tipenya heavy duty, ada yang premium, ada yang medium, Masih ada segmennya jenis-jenisnya lagi ya. gitu kan. Nah, dipakai buat apa gitu. Kalau sering diem, adalah atau yang nggak ada merek namanya. Gue sebut kenapa nggak ada merek, karena sekarang merek banyak banget nih. Banyak banget Ya kan? pilihannya. Walaupun ya kalau nggak salah Warren atau apapun juga Cungko juga gitu kan. Iya. Made in-nya udah beda. Made ini ya. Jadi dibilang elektrik semuanya sama nih, made in-nya Cungko semua kan. Nah, tinggal mau yang mana nih, yang versi ini banyak lah gitu. Cuma yang mendingan kalau buat pelengkap, yang penting bisa diservis aja. Harga tuh range 5-6 juta bisa diservis, dan servisnya jangan lebih mahal dari beli baru. Itu aja saran tips and triknya kalau beli sekarang gitu. Banyak yang bagus dan bagusnya sekarang udah wireless semua lagi. Oh iya, remote-nya udah nggak pakai kabel lagi ya. Udah nggak pakai kabel. Jadi dapat dua, dapat yang kabel, dapat yang wireless. Karena wirelessnya udah di dalam kan, udah di motornya. Iya. Kalau untuk merek-merek kayak Warren gitu aja, wirelessnya harus beli lagi. Ya kan. Dan pilihan winch sekarang ada plasma, ada sling, ada apa. Nah semuanya itu memang harus diketahuin kan. Kalau plasma ada expirednya, sling juga ada expirednya tapi lebih panjang, lebih lama. Ya kan. Kalau slingnya belum pecah atau apa masih bisa gitu. Jadi ya kayak gitu-gitunya pasti gua kasih tahu. Berarti pada intinya kalau misalnya emang si customer itu dia winch sih cuma pemanis saja gitu, lebih baik nggak usah yang terlalu mahal-mahal juga ya. Nggak usah terlalu mahal, cuma selain itu pun gue jadi akan bilangin kalau sekalian winch berarti harus sekalian kaki-kaki. Ya kan, karena nambah bobot, nambah bobot, plus di depan itu udah ada bobot mesin, ya kan? bulbarnya. Nah itu yang akan kita bilangin bahwa lebih baik ganti.
kayak kakinya juga kakinya upgrade juga gitu kan. kalau nggak nunduk nanti. Kalau nggak nunduk, kalau nggak pere patah gitu-gitu kan, nah itu banyak lah opsinya. Nah, sama juga justru kadang bukan customer yang request, malah gue yang bilangin karena ya kayak tadi lagi nih datang sudah mobilnya sudah upgrade kaki-kakinya. Oke. Tapi upgrade-nya kan dia nggak pikirin akan pakai apa-apa tadinya gitu, jadi itu udah yang benar-benar heavy duty. Terus minta bikin bull bar doang dengan pemahaman dia mungkin akan membebani kaki-kakinya heavy duty. Nah padahal kaki-kaki heavy duty itu harus ada bumper plus wheel. Iya. Baru Untuk bisa jadi normalnya. Gitu. Kalau nggak dia akan tetap keras aja banget ya. Nah, keras gitu. banget ya. Itu jadi mendingan beli winch juga gitu, karena ini kakinya udah buat bumper plus winch. Iya. Emang kalau misalnya kita ngomongin upgrade kayak winch, terutama winch kali ya, rembetannya jadi banyak ya Om ya. Iya. Selain bobotnya kan ngaruh ke kaki, belum lagi kita ngomongin mungkin untuk optimalin kelistrikan gitu kan. Itu kan akan nambah apanya, harus pakai cut off-nya atau Iya. mau mainin tuh. Jadi benernya memang untuk upgrade satu kendaraan itu nggak sesimpel beli, ya kan? Iya. Mendingan kita ngobrol, atau ya kayak gua sendiri pun belum dibilang paham juga belum, karena mobil berubah terus. Ya, terus belajar terus gitu kan. Jadi kita dengar info, ya kadang gua ngeliat vlog gini juga mobil apa yang gua belum pelajarin gitu kan, karena teknologi ini macam-macam gitu. Jadi ya lebih bagus orang sebelum upgrade ya itu pikirin rempetannya dulu ya gitu kan. rempetannya. Nah, Karena pasti ada aja ini harus diganti juga, ininya harus disesuaikan lagi. Kadang-kadang kan bahasanya yang ditangkap jadinya kayak misalnya kayak gua ini jadi racun, padahal itu bukan racun. Emang mau nggak mau ini juga harus diganti gitu. Harus ikut untuk safety gitu. Terkesan kan kayak saya cuma pengen ngeganti apa ya, Bumper misalnya gitu. bumper gitu. Oh, Kok jadi ini terus main pakai shock breakernya di upgrade Nah, gitu. Padahal enggak. Jadi itu kenapa gua concern di sini sekarang itu untuk modifikasi mobil, gua akan kasih tahu nih yang gua udah pernah alamin. Dan jujur benernya sebelum gua rekomen, gua benernya udah pakai. Oke. Jadi dari yang gua pakai itu gua udah tahu nih ini mobil kenapa. Dan gue share-nya itu yang enaknya bener. Jangan lewat fase gue nggak enak gitu kan. Ngapain kita ngulang fase yang nggak enak, nggak jelas gitu kan. Itu biar kita aja lah. Orang lain udah tinggal terima solusi. Enaknya solusi. Jadi kayak gitunya itu yang mungkin kadang belum nyambung, karena susah lah ya gue namanya punya tempat modifikasi gitu kan. Jadi kayak ininya itu bahasanya dirangkumnya racun gitu kan. Padahal bukan gitu kan, itu maunya mobilnya gitu kan. Nah ini ngomongin racun nih Om, kita tahu nih kalau bengkel modifikasi custom gitu ya, kan ada yang dia terima pengerjaan aksesorisnya yang custom buatan mereka sendiri, tapi ada juga yang nerima kayak oh yaudah lo beli bumper yang bermerek misalnya ARB, gua yang pasangin di sini, itu bisa juga kan? Bisa. Jadi nggak harus yang custom buatan sini kan? Karena ini mungkin juga jadi apa ya, semacam realita yang terjadi. Mungkin kan ada aja sebagian bengkel yang orang minta misalnya taruh VX-nya dipasangin bumper TJM gitu, dia yang beliin gitu. Tapi kata si bengkelnya, wah nggak usah, nge-custom aja sendiri. Karena demi mungkin keuntungan yang lebih banyak gitu. Itu kalau di sini intinya mau yang branded beli jadi pasang, yang custom sini juga. Jadi kita jasa kan benernya. Jadi kalau jasa itu ya balik ke selera, balik ke apa. Mungkin dia udah firm dengan beli, ya silakan, nggak salah. Cuma memang pasti gua pun akan bilangin bahwa beli tipenya yang ini, Oke. lu pelajarin lagi, karena ARB sekarang udah Thailand, ya kan? Terus PGM mungkin udah stop produksi untuk bukan stop produksi dia nggak bikin, tapi kemarinya kayaknya berkurang. Yang untuk sininya, karena pasarnya bukan di sini. Gitu. Nah, jadi kalau mau request, ya coba pikirin aja. Kadang-kadang special request kita import sama yang udah masuk, tapi costnya beda. Nah, orang import yang dari Thailand mau dari manapun, costnya pasti beda. Kalau ngirim sendiri,
Iya. Jadi ya coba pikirin aja itu, kalau custom sekian, beli yang udah ada di sini sekian, nggak masalah gitu. Kita juga akan pasangin, karena untuk masang barang pun juga bukan hanya masang. Balik lagi bukan kan, sekedar masang. balik lagi, ntar ada yang harus di-adjust, Iya. ada yang ya itu fillernya harus bikinin, terus belum winchnya ternyata dia udah beli bukan ukurannya itu Iya, bumper. apa. Nah, jadi bumper itu ternyata ya tahu gue sih orang-orang di luar itu kalau kita order tuh dia bawel gitu, tapi ya mungkin kadang juga capek juga kali ya, bukan karena dia store, jadi dia mungkin lagi nggak concern untuk nyaut email atau apa, and then yang ditanya atau yang nanya nggak nanya, dia nggak nanya juga gitu kan. Padahal jadi bisa ada kemungkinan ada miss-nya ya. Lampunya apa mungkin taunya bukan, winchnya nggak bisa, kayak gitu-gitunya deh. Banyak faktor juga. Tapi gitu. ini dari Weber tetap ngingetin juga ya, ngasih tauin. Ini jangan lupa ini, karena mungkin kalau salah order ininya beda ukurannya gitu kan. Beda. Dan bahan. Kadang-kadang kalau kita pesan di luar, kita di sini besi, di luar ada yang bukan besi, ada aluminium, ada apa ya, dibilang baja tapi ringan. Jadi bahannya mereka bervariasi macam-macam. Iya. Nah itu yang bikin mereka lain-lain. Doang. Ada yang bisa dilas, ada yang nggak bisa jadinya kan. Kalau misalnya tiba-tiba udah beli yang bahannya bukan besi, ya kita nggak bisa las. Penambahan mixnya, jadinya malah susah. Iya sih, malah repot ya. Oke. Nah, kita geser nih ke belakang nih sekarang nih. Kalau buat bumper belakang nih ya, itu sekarang kebanyakan orderannya tuh mereka lebih buat kayak pelindung aja bagian belakang, atau justru ngincer kayak misalnya buat biar ban serepnya enak, ada tire hangernya, atau sekedar ngincer biar supaya bisa naruh towball misalnya. Sejauh ini lebih kebanyakan requestnya nyari apanya nih? Jadi bisa buat bawa ban serep sama jerigen. Ya. Jerigen itu memang kadang-kadang yang perlu kan kalau yang masih tinggalnya di Sumatera. Kita ngomongin fungsi berarti ya. Ngomongin fungsinya dia perlu bawa dengan kapasitas mobil paling 70 liter. Jarak yang ditempuh dia nggak akan ketemu SPBU dengan jadwal yang pas gitu. Jadi dia paling nggak harus bawa spare-nya full tank satu mobil. Ban serep pun harus sama ukurannya. Kan ya dibilang gimana sih, orang sekarang nggak pernah deh namanya beli mobil banyak standar. Gatalnya biasanya itu duluan ya pasti kan. Begitu ban naik satu ukuran aja, ban serep yang udah dikolong pasti nggak bisa masuk gitu kan. Kalau mobil-mobil SUV ya, tapi kalau mobil lama sih mungkin dia masih bisa naik 2 ukuran karena nggak ada covernya. Nggak ada covernya. Dan sekarang ada covernya, ada yang ditaruh di dalam. Gitu. Jadi ya mau nggak mau dia harus bikin di belakang supaya bisa diem di situ. Ada ruangan yang khusus buat dia. Dan benernya ada jerigen sama ban serep ini double proteksi buat pintu belakang. Nah, jadinya ini maksudnya pintu bak ya, atau bagasi ya? Jadi orang mau buka kan pasti ini harus buka dulu nih hanger 2 gitu. Benar. Itu lebih banyak yang order gitu. Sebagian mungkin hanya pelindung nih maksudnya kayak pelindung saya, pokoknya kalau ditabrak dari belakang itu. Apalagi kan sekarang namanya mobil-mobil sekarang kan bumpernya sampai bawah nih. Kita lihat motor-motor ini lagi pada kayaknya buru-buru tahu mau kemana, kan pasti duluan kena ban motor nih. Jadi dia pasangin pelindung. Kita sebutnya makanya tow bar plus protection. Kenapa disebut tow bar plus protection? Tow barnya tetap di tengah, memang nggak akan bisa geser kan. Tapi sampingnya ada. Nah, jadi sekeliling mau jalanannya ada kadang suka tiang besi yang blind spot, kita nggak bisa lihat, kan biar dia kena duluan, kenanya ke itu duluan. Nah itu yang lebih banyak untuk mobil-mobil baru. Tow bar protection. Tow bar plus protection ya, kanan kiri. Tapi kalau kita ngomongin tren desainnya sekarang lebih banyak yang modelnya dia batang-batang
pipa gitu, atau justru yang full plat ala Australia gitu? Yang full plat tetap banyak, yang pipa tetap banyak. Jadi masing-masing ada, luas. Ada penggemarnya masing-masing ya. Mungkin kayak tadi lu dengar gue terima telepon, ya kan? Gue juga akan rekomen yang pipa aja kalau mobilnya baru grade. Ya kan? Kenapa? Karena mobil baru pasti masih mikirin guarantee, ya kan? Terus bumpernya kalau udah dicopot nyimpennya, nah, kayak gitu-gitu tuh gue udah, karena seiring tahun udah pasti gue udah tahu nih, biar nggak ribet, biar nggak apa, plus mobilnya juga jadi nggak terlalu banyak tambahan, kan APTM juga pasti akan udah nambah ini aja udah pasti salah gitu, langsung jadi ribet urusannya ya. Gitu. Jadi kalau mobilnya memang dipakai ya bukan di sini, ya oke lah, masuk ganti full ya. Ya full. Yang full itu memang lebih enak dibandingin yang pipa, karena yang full itu kepisah sih benernya sih. Bumper sama tow bar itu tetap kepisah ya. Kecuali mobilnya rendah, jadi akan naik. Di bumpernya. Jadi di dalamnya gitu kan. Dan orang selalu bilang bumper depan itu lebih mahal daripada bumper belakang. Padahal dibilang begitu, di belakang itu ada tow bar. Plus tow bar, tire hanger segede apa tahu gitu kan. Jadi, itu benernya bukan mahal dan murah gitu kan, tergantung request aja gitu. Tapi dibilang struktur, depan sama belakang itu sama. Di depan siap pakai winch, di belakang tuh pakai tow bar. Tulangnya kalau dilihat sama gitu. Ya, iya, sama jadi ya. bukan karena dia di belakang tuh jatuhnya lebih gampang gitu kan. Enggak, sama gitu. Ya juga, apalagi kalau kita ngomong udah ada tow bar itu berarti kita harus mikirin kekuatan dia nariknya kan. Plus gitu. Mobil sekarang balik lagi di belakang juga harus bikin filler yang tadi kita bilang depan. Karena di belakang pun juga bumpernya dicopot sampai ke atas tuh kan bolongnya. Sekarang kalau ngobrolin roof rack Om, roof rack kan juga salah satu yang orang banyak order nih. Kalau sejauh ini kalau roof rack modelnya banyak pilihannya nggak sih Om sebenarnya yang bisa dibuat gitu? Benernya sih roof rack itu hampir sama kayak bumper, template. Template itu makanya kayak ada kita sebutan tow bar plus protection, terus ada bull bar. Nah itu benernya yang kita kreasiin ngikutin bentuk mobil. Begitu juga sama roof rack nih. Roof rack kadang-kadang orang ingin satu pasti buat bawa barang, kan? Ingin buat bawa barang, tapi mobil-mobil sekarang kayak Fortuner dan Pajero ada roof railnya bawaannya. Dan itu pun tidak pernah dilihat sama si user bahwa loadnya dia tuh cuma 70 kilo. Ya kan? Ismin kalau kita di sini kalau buat gaya-gayaan yang mudik yang fully loaded itu udah pasti nggak kuat. Ya kan? Plus dibikinin kita roof rack pun juga nggak kuat pasti, karena roof racknya sendiri udah berat. Nah ya kan gitu. Jadi dari situ kita di sini bisa bilang bahwa maaf nggak bisa karena itu. Ya kan? Kalau maupun ya, tetap nggak akan, itunya akan pecah nih roof railnya. Gitu. Jadi banyak hal yang akan kita kasih tahu itu, dan modelnya pun bisa bebas karena ada bisa buat bawa roof tent, awning. Yang inti kan itu tuh selain barang. Nah barang pun akhirnya kita bikinin nih. Kalau bawa barang pakai terpal warteg kayaknya ramai banget, biru, oranye, hijau gitu kan. Nah, akhirnya kita bikinin case-nya juga supaya itu diem di situ, posisinya rapi. Nah itu buat bawa. Kita selalu bilang kalau di luar better ya baju atau apa. Di dalam tuh yang penting-penting gitu. Jadi entah ya namanya kita pulang kampung ya, gue juga pasti dari saudara titipinnya apa gitu ya. Akhirnya tapi rapi gitu kan. Nah itu yang template lah. Template-nya itu maksudnya bentuknya ya kayak umum kita lihat ARB kan. Jadi tipe roof rack sendiri ada, tahu gue tuh ada 3. Ada yang buat bawa barang, ya kan, bawa barang itu kargo. Terus yang kurir itu maksudnya kayak mobil di cab itu, jadi cuma sampingnya doang. Dia lebih penggunaannya lebih ringan ya daripada yang kargo. Terus ada lagi yang roof tent. Nah, yang roof tent itu memang udah disiapin posisi roof tent sebagaimana
pasnya di mobil. Oh, Bobot itu kan harus kita tetap hitung kan ya. benar. Dengan load di depan plus orang mesin, orang belakang Ya. kosong nih, bagasi berarti kan. Nah, berarti dia posisinya akan di situ. Oke, Jadi depannya tetap bisa bawa barang kecil. sedikit aja. Nah, itu ada modelnya ada gitu kalau template 3 ya. Oke. Memang itu yang udah lebih banyak dikasih lihat sama si ARB. Oh, Akhirnya kita juga bikin lagi tipe yang flat doang namanya untuk owning doang. oke. Kalau yang flat tuh nggak ada pagar-pagar pinggirnya ya? Nggak ada. Oke. Jadi benar-benar flat. Plus jadinya dia lebih ringan. Jadi ya itu owning tetap bisa, roof tent bisa, Oke. bawa barang Bawa juga barang bisa. tetap. Nah, cuma memang nggak ada jagaannya. Cuma kan sekarang udah dijual tuh tie down gitu. Benar. Mau dibungkus atau gimana bisa bawa. Iya sih. Tapi benar nggak sih ini menurut Om Wayan ya? Sekarang orang udah pada mulai belajar. Kalau kita naruh barang di atas tuh jangan yang berat-berat. Iya. Taruh yang berat tuh di bawah, yang atas yang enteng-enteng. Dengan kayak gitu kan berarti roof rack tuh nggak perlu segitu kuatnya gitu Iya. kan, supaya bisa ngentengin bobotnya juga Iya. biar nggak limbung. Bener ya Om Iya. ya? Kayak gitu ya. Makanya desainnya mulai lebih ringkes sekarang. Mulai lebih gitu. Jadi Pengaruhnya ke supaya ini juga ya. itu ya kayak gue nih kan, gue nggak bisa terlalu menggapai tinggi. Oke. Kalau naruh barang di atas berat-berat, coba bayangin deh, ya kan? Kitanya juga yang susah ya. Iya, kita ngangkatnya dari bawah, terus taruh ke atas, Iya. nuruninnya. Oh iya benar juga ya. Jadi benernya sih naruh barang di atas itu jadi kalau di sini kita kayak tradisi biar Tradisi kelihatan, ya, ya kan? Tapi nggak pernah efisien sih kalau gue. Benar Karena setuju. berat gitu. Setuju, Nah, setuju. dengan itu kita juga bikin juga makanya. Benernya barang bisa ditaruh di yang tadi bumper yang pakai hanger jirigen atau ban serep. Ini si jirigen ini bisa multifungsi kan, karena kita Oke. nggak selalu pergi ke tempat yang nggak Oke. perlu bawa Yang jirigen. nggak perlu bawa ekstra ini ya bensin. Itu barang bisa di situ kita bisa upgrade lagi ke situ. Jadi makanya ada beberapa inovasi itu gue pikirin karena guanya juga user nih. Iya. Dan user yang gue juga nggak bisa naruh ke atas gitu. Jadi bisa taruh belakang gitu. Jadi nah itulah enaknya kita bisa ngobrol-ngobrol tuh Iya kan sih, gue bisa benar. kasih option gitu kan. Ngapain sih di atas kalau misalnya yang datang udah bapak-bapak gitu Pak, biarpun bisa nyuruh orang yang disuruh juga lemes kayaknya gitu kan, naruh ke atas gitu kan. Kita di samping aja, apa di belakang apa di dalam, Iya, iya sih. diatur enak. Diatur nih. Emang kalau ini mungkin berkaitan juga ya sama kalau kita ngomongin mudik nih Om, lagi Iya. mudik nih. Ini realitanya yang ada ya Om Iya. ya. Banyak tuh orang yang kalau lagi mudik untuk tradisi kayak Om Wayan bilang kan naruh barang di atas itu lebih kelihatan mudik ya, berasa Iya. lebih mudik. Tapi banyak mereka berpikiran, oh udah yang berat-berat taruh atas aja, Nah, itu. yang enteng-enteng kayak misalnya makanan apa yang Di bisa dalam. langsung diambil Iya. di belakang aja. Tapi malah justru itu yang fatal ya, malah Iya. terbalik gitu. Yang ada ya body roll jadi tinggi, jadi limbung itu kan, dia kan nyetirnya banyak yang handling harus dipikirin jadi gitu. bahaya Iya. gitu kan. Tuh, emang itu salah satu mungkin ilmu yang gue lihat juga dapetnya justru dari pengalaman orang-orang off-road Tom. Iya kan, bawa roof tent, kehalang aerodinamis, mobil kan juga kayak Jadi- dipegangin kepalanya Jadi gitu kan. pegangin, Nah, iya. nah. Itu kan Jadi kita udah harus pinter-pinter. Pokoknya kalau yang ngomongin spare part mobil ya apa ya di bawah. Iya. Iya. Malah kalau orang off-road kadang-kadang kita spare part yang kayak kopel apa bisa ditaruh di kolong tuh ya. udah ditaruh Lebih- situ, yang di dalam paling winch atau apa gitu, kunci-kunci ya kan. Atas sudah tinggal pakaian Nah, gitu ya. pakaian, Supaya minum apa. Ininya center of gravity-nya bisa optimal ya, Nah, nggak terlalu kayak ini gitu. ya sih benar-benar. Itu berarti emang kita ngomongin roof rack itu kita nggak sekedar ngomongin untuk gayanya aja ya Iya. Om ya. Dan kita harus Cara- lihat fungsinya, bukan hanya roof rack gitu kan. Karena roof rack itu harus dipasang, dan dipasang juga bracketnya harus megang. Oke. Ya kan? Nah kalau bracketnya nggak bisa megang, nah itu kita selalu bilang apa adanya. Maaf nggak bisa karena bukan nggak mau, memang mobilnya nggak bisa. Oke. Ya kan? Bisa dibongkar gitu. Wah ya, kalau udah dibongkar itu udah pasti perintilannya banyak. Iya. Ya, satu mau ganti plafon nggak? Gitu kan? Karena bautnya di dalam. Bautnya dalam Iya. ya. Nah, kan untuk nyopot segitu doang gitu kan. Terus dua, kita nggak tahu tulangannya. Tulangannya Ya, mesti jadi kita atap itu pelajari. kan bukan selalu sama mobil yang tiap mobil maksudnya nggak akan Ya. selalu sama.
yang tulangannya udah dibikin memang dia emang kerjanya begitu. Jadi tulangannya melintangnya banyak tuh. Nah itu udah siap tuh buat bobot yang berat. Tapi kalau yang misalnya mobil-mobil SUV kota nggak akan dibikin begitu. Iya benar, Ya karena kan? emang udah desainnya bukan untuk ke arah heavy duty kerja seperti itu ya. Iya, dia bawa barang ya di belakang. Ya udah belakang aja gitu. Iya. Jadi benar, betul. ya kita kayaknya harus tetap ngikutin lah gitu Mobilnya ya. Jangan di-push tapi ya jadinya nanti malah fatal buat kita yang bawa. Iya sih. Ya pada intinya emang kita mau dandanin aksesoris apapun Iya. juga, kita lihat dulu nih mobilnya ya. Iya, mobilnya itu apa? gitu Oke, kan. iya. Nah kita nih udah ngobrolin Om, dari mulai depan ke belakang ke atas. Sekarang ngomongin harga Om. Siap. Ini kan di Webar nih semuanya kan custom nih Om. Kita ngomongin bull bar, roof rack. Kalau untuk harga, misalnya untuk bumper depan bull bar, itu kisarannya dari berapa tuh Om? Kisarannya itu dari 4,5 sampai 15. 4,5 sampai 15. Iya. Ambil contoh nih Om, kalau 4,5 tuh lebih modelnya lebih seperti apa? Kayak nudge bar gitu. Oh, nudge bar gitu ya. Oke. Bar terus nanti mungkin kan ada penambahannya begini. Nah, itu jadi akan ngejas benernya susah sih ya karena barangnya nggak pernah fix modelnya. Benar nggak berapa. Jadi kayak tukang jahit gue nih, jadi begitu lo minta bener jas custom. sebelah perlu ditambahin busa, nah, itu baru jadi lain-lain gitu. Gak apa-apa, buat Itu bayangan cuma jadi race, nah. jadi mulai dari nudge bar gitu Nudge ya. bar, ya. Model yang Bar. cuma sekedar kayak Tengah doang, pipa gitu, iya. tengah huruf Abar M orang gitu bilang, ya. iya. Sampai kalau yang ada udah matanya 15 itu udah yang full plus yang udah pakai filler gitu-gitu. Oke. Iya. Iya. Kalau untuk yang bumper belakangnya Om. Bumper belakang sama dari tow bar, plus protection sampai bumper, jadi range harga dari 2,5 sampai 15 gitu. Oke, 2,5 sama ya. Dia modelnya sekedar bar aja. tow bar aja. Iya. Tow Tow bar bar. itu kalau kita memang banyak kan pipa modelnya. Oke. Kenapa? Karena mobilnya juga sekarang makin manis-manis kan. Iya. Daripada kita bikin tetap kotak kayak biasa, kotak kan dulu udah dipegang sama Mopar gitu kan. Oke. Iya kan. Nah, kita inovasiin lagi ya. Kenapa nggak pakai pipa sih? Sama gitu loh Oke. fungsinya, ya kan. Lebih stylish juga ya, nggak terlalu Lebih kaku ya. stylish, Oke, itu start dari 2,5 juta sampai 15 jutaan juga ya. Oke. Kalau roof rack Om? Roof rack itu dari 4,5 sampai 8,5 juta. 4,5 sampai 8,5. Karena panjangnya atap itu ya anggaplah kayak 80 udah dibilang panjang nih, masuk bundera. Wah, lebih panjang lagi. Kalau di bawah tuh kebetulan ya kayak kasur queen size. Oke. Kalau kita bilang king size kan 2x2. Iya. Ini 1,5 kali 2,2 tuh udah queen size tuh. Iya. Tapi emang banyak nggak nyangka ya, maksudnya kalau di bandera tuh ini panjang banget ya. Iya, dan sebenarnya kan nggak bandera juga kalau dibilang di Grand Max lah. Oke. Sama panjangnya sama bandera. Jadi Tapi emang karena udah ngeliat Grand Max itu emang mobil kecil gitu. Nah, itu, jadi kayaknya kelihatan kecil. kecil. Tapi dah penampang kotak di atas. itu kadang-kadang juga sama kayak orang bilang ya mobilnya Grand Max mau bendera gitu. Kok harganya segini gitu kan. Sebenarnya kan bukan karena mobilnya Iya, nih. medianya tuh Barang yang dibikin tuh sama. berapa ini ya Nah, ukurannya. Jadi kalau di kita tuh pokoknya tenang, brand mobil sih nggak akan bikin jadi patokan. Oke, setuju. Nah, jadi apapun yang dibikin ini benernya berdasarkan yang dibikin, bukan karena tiba-tiba datang mobilnya mahal tuh gue minta mahal gitu, enggak. Lebih ke apa penggunaan materi ya. Nah, iya. Jadi range 4,5 sampai 8,5 lebih ke ukurannya itu ya. Ukurannya. Oke. Kalau misalnya untuk kita bikin footstepnya itu, side stepnya Om, itu range-nya dari berapa Om? Kalau side step sih beda panjang panjang pendeknya aja ya. Gitu. Oke, ukuran panjang mobilnya ya. Jadi sekitar dari 3,5 sampai 5 juta. Oke, 3,5 sampai 5 juta ya. Kalau untuk struktur ataupun model hampir mirip aja. Hampir mirip ya, hampir Karena mirip ya. judulnya rata-rata orang cuma bilang antara kenapa gue bilang sidebar sama side step. Oke. Kalau sidebar itu kan kita kalau pergi yang adventure supaya nahan di splang, Oke. makanya sidebar. Oke. Tapi kalau side step memang buat diinjak. Buat diinjak. Iya. Iya, side step. Gitu. Tapi Oke. ada juga sidebar plus step. Oh, yang udah ngegabung ya. Nah, jadi Ngegabung. sidebar tetap melindungin, tapi ntar gue bikinin buat diinjaknya. Oke, itu biasanya knockdown tuh. Penyambungannya
Penyambungannya tetap mati. Tetap mati. Tapi judulnya yang diintiin tetap sidebarnya. Oke. Gitu. Jadi kalau sidebar itu kan tetap rapet nih kita keliplang. Kalau side step itu kan mau nggak mau agak longgar. Agak keluar dikit ya biar orang bisa nginjek kakinya ya. Enak gitu kan. Nah, itu. Oke. Jadi situ doang bedanya. Iya. Oke. Yes, teman-teman, kita kurang lebih tadi udah bincang banyak sama Om Wayan, bahkan panjang banget nih, mungkin bisa nyampe 1 jam. Tapi ya semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mau upgrade SUV, double cabin dan sejenisnya, atau mungkin bahkan baru mau mulai ini nih mainan mobil-mobil tinggi. Iya. Om, terima kasih banyak Om buat waktunya. Semoga sukses selalu buat lebarnya. Siap, sama-sama. Oke Om, sampai ketemu lagi ya. Siap. Thank you teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya ya. Jangan lupa dukung terlalu Off-Road Indonesia dan Dunia 4x4. Ya.